Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Sekretariat Regu Ngatargumi di kelompok tani Iegati, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, bersama Ketua Regu Ngatargumi yang merupakan sekretaris dari kelompok tani Iegati, dan ini salah satu anggota Regu Ngatargumi atas nama Saparwadi. Beliau juga pelaku Regu Ngatargumi, di mana sudah baru masuk 3 tahun semenjak kami menggembar-gemborkan Regu Ngatargumi. Nah, itu tim satu itu, hai, gagah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Regu Ngatargumi kita, dan ada beberapa orang yang tidak hadir. Ini dalam rangka mengisi waktu-waktu kosong, koordinasi pembinaan, dan alhamdulillah beliau juga termasuk. Butuh enggak penyuluh, Pak? Butuh ya? Ya, alhamdulillah. Beliau adalah orang yang butuh kehadiran penyuluh, dan di sini untuk saat ini sudah ada orderan Ngatargumi. Yang pertama di Desa Kawo itu 65 karung, dan di Desa Pengembur itu dalam hitungan mungkin 300 ke atas jumlah karungnya. Nah, ini alhamdulillah sudah kita mulai, tapi kendala sekarang bahan baku masih basah sehingga berat untuk diangkat, tapi kalau tidak hujan beberapa hari lagi mungkin sudah bisa dilakukan Ngatargumi ini. Iya. Kemudian izin saya mau wawancara beliau. Beliau ini Pak siapa namanya tadi? Saparwadin. Di samping juga beliau sebagai Regu Ngatargumi, tapi pelaku Ngatargumi juga. Ya, insya Allah kita akan wawancara sekarang. Coba Pak pegang HP-nya ya. Ya, demikian. Pak, gimana pengalamannya? Ngatargumi sudah berapa tahun? sudah hampir 3 tahun berjalan. Hampir 3 tahun berjalan, dan itu sejalan dengan umur Ngatargumi yang ke-4 tahun sekarang. Ngatargumi 4 tahun kita sudah teliti, kemudian dan alhamdulillah beliau yang menjadi tim Regu Ngatargumi. Saya doktrin mereka supaya tim ini juga jangan sampai lahan sawah orang saja yang diatargumi, tapi lahan sendiri tidak ngatargumi. Nah, dan alhamdulillah sudah membuktikan, tadi sudah menyatakan kesaksian bahwa Ngatargumi itu sangat-sangat luas. Gimana Pak? Berapa luas lahannya? Sekitar 15 are. 15 are apa 8 are? Iya, 8 are. Ya, 8 are. Nah, berapa hasilnya sebelum Ngatargumi, Pak? Sebelum Ngatargumi itu sekitar 9 karung. Kalau bagus. Kalau tidak bagus berapa biasanya? 6 sampai 7. Nah, oke, 6 sampai 9 karung. Ya. Setelah Ngatargumi pertama berapa hasilnya? Setelah Ngatargumi pertama itu 9 karung. Nah, sudah naik ya, sudah. Ya. Nah, terus Ngatargumi kedua? Yang kedua itu 10 karung. 10 karung. Terus pas yang terakhir kemarin itu ketika Ngatargumi itu berlanjut sekitar 13 karung. 13 karung. Luar biasa. 3 tahun berturut-turut Ngatargumi dari 7 karung rata-rata, Pak ya. Iya. Rata-rata 7 karung naik ke 13 karung. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa Ngatargumi ini bisa diandalkan. Nah, terkait dengan apa yang dipakai, Pak? Kotoran sapi ya? Iya, kotoran sapi. Bagaimana dengan rumput? Tidak menjadi masalah. Ya, beliau tidak menjadi masalah rumput, karena sekarang ada istilahnya racun rumput dan sebagainya. Dan di tahun ketiga ini sudah dapat 13 karung, dan insya Allah itu akan bertambah lagi nanti hasilnya. Ya, karena apa? Sifat fisik kimia tanah itu sudah semakin banyak, semakin bagus, semakin baik. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Dan mari rekan-rekan pejuang pangan, hortikultura, manfaatkan momen tahun ini untuk kita Ngatargumi bersama-sama di lahan sawah kita, baik dengan limbah kandang apapun, ya, kecuali mungkin kotoran kuda itu, karena banyak sering kita dengar itu penyakit tetanus dari sana sumbernya. Nah, ini patut kita apresiasi. Dan bagaimana ke depan Ngatargumi lagi? Iya, Ya, insyaallah. Pak Ketua Ngatargumi? Lanjut. Ya, Pak Ketua pun sudah membuktikan Ngatargumi itu bagus. Bagaimana tukang syuting, sudah Ngatargumi? Siap, tapi bahan bakunya masih basah. Masih basah, iya. Ini demikian. Salam penyuluhan pertanian. Jaya selalu untuk tim Ngatargumi, siap melayani selama limbah kandang itu ke
Kering. Kalau basah Salam berat. organik. Salam organik. Oke, demikian. Oh iya, saya cerita ketua ini sudah apa tadi dari hotel mana, Pak? Saya baru keluar dari Hotel Santika Mataram. Hotel Santika Mataram dalam Ya, rangka dalam rangka untuk mengikuti bukan pelatihan Loka Karya. Loka Karya ya. Loka Karya bersama stakeholder dari Bapeda, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Ya. Dinas Kesehatan, kemudian Perkem namanya tuh. Perkem ya. Perkem, dan konsepsi dan pihak donatur dari Swedia. Swedia, masya Allah. Swedia yaitu di organisasi Islamic Relief Swedia. Jadi di sana banyak membahas tentang bagaimana mengatasi atau menghadapi perubahan iklim ekstrim. Sudah cerita tentang Ngatargumi? Ya, Sudah. yang salah satu yang kita ceritakan adalah tentang Ngatargumi, dan alhamdulillah respon-respon beliau-beliau itu sangat positif. Positif, alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin ke depan akan semakin kita kembangkan untuk tingkatkan ke wilayah yang lebih luas. Amin. Bahan baku bagaimana? Berapa Bahan yang baku tersedia? Yang tersedia, insya Allah kalau 10.000 karung bisa, tetapi Itu kotoran sapi aja. kotoran sapi saja, Belum belum yang lain. Kotoran ayam, kambing, dan kambing dan sebagainya. sebagainya. Ya. Dan itu yang sangat-sangat menentukan jumlah atau kuantitas daripada bahan baku itu adalah hujan. Hujan. Jadi ketika hujan kurang, maka bahan bakunya semakin melimpah. Nah, Tetapi kalau sudah hujan, ya namanya kotoran, jadi Berat dan bau, ya. kemudian bau, jadi kita tidak bisa mengumpulkan. ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa, mudahan beliau sehat selalu dengan Amin. prinsip bahwa dulu kebersihan lingkungan ya Pak ya. Ya. Kebersihan lingkungan, beliau tidak semata-mata mencari untung tetapi diniatkan sebagai ibadah. Karena ketika sebelum ada Ngatargumi, kemudian pembuatan pupuk organik itu limbah kandang itu betul-betul berceceran di jalan, di selokan. Kalaupun diberikan perlakuan paling dibakar ya Pak ya. Dibakar, alirkan ke selokan, itu tembus ke laut, itu sayang sekali. Padahal bahan organik di limbah kandang sapi ini, limbah kandang ayam dan sebagainya itu luar biasa. Sudah saya hitung nilai ekonomisnya itu, kandungannya itu sekitar 3 sampai 5 juta. NPK yang dikandung di sana kalau diuangkan itu sekitar 3 sampai 5 juta. Nah, dengan konsep Ngatargumi maka ini adalah salah satu teknis untuk membawa limbah kandang dalam jumlah banyak dan paling efektif efisien untuk lahan sawah kita, terutama untuk meningkatkan produksi padi Pak ya. Tadi sudah dari rata-rata 7 karung meningkat menjadi 9 karung menjadi 13 karung di tahun ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak di antara kita untuk tergerak untuk melakukan Ngatargumi. Demikian, dan mohon sumbangsi saran, pikiran yang positif, masukan kepada kami supaya ini bisa menjadi lebih baik nanti ke depan. Ya, masalah supaya penerapannya lebih bagus, mungkin ada penyusian yang pada intinya bagaimana kita memperbaiki kadar sifat fisik, kimia, biologis tanah kita yang sudah lama tidak diberikan bahan organik dalam jumlah yang banyak. Demikian, salam Ngatargumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.